Dr. Dedang Tanuwijaya. Maka dipersilakan Pak Dokter. Tepuk tangan dulu. Baik. Ini aja nggak? Dr. Dedang Tanuwijaya merupakan dokter spesialis kedokteran fisik dan juga rehabilitasi yang terkhusus untuk otot tulang dan sendi, begitu ya dok ya. Kemudian untuk ahli ilmu faal olahraga klinis dan juga sekarang sedang menjabat sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Kemudian juga Dokter Deta ternyata juga merupakan atlet rekreasional dan juga pelatih komunitas olahraga lari. Selamat siang Dokter Deta. Assalamualaikum, selamat siang. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Dokter Deta? Alhamdulillah pagi-pagi bubur bunut. Insya Allah pulangnya lampion. Oh, amin. Oh, masya Allah sudah request ternyata ya Bu ya. Baik. Oh iya, kita sudah sediakan ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu gimana perjalanannya Dokter Deta? Apakah berangkat dari kemarin atau dari tadi subuh? Setelah sholat subuh. Oh, setelah subuh. Bagaimana perjalanannya, lancar? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sudah penasaran ayah bunda tentang diskusi apa yang akan dilaksanakan hari ini? Siapkan pertanyaan-pertanyaan. Siapa tahu nanti ada perbincangan atau materi dari Dokter Deta yang relate ya dengan kebiasaan kita sehari-hari. Baik Dokter Deta, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Allah wa salawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati reng-rengan pupuhu dari Sekolah Alam Indonesia Sukabumi. Terima kasih telah mengundang saya untuk bersua di sini. Sebuah kehormatan bagi saya. Dan yang saya hormati para ibu, bapak, orang tua siswa, orang tua santri, siswa santri ya? Murid, orang tua murid yang insya Allah mudah-mudahan berbahagia baik hari ini maupun selamanya, dan juga para guru Sekolah Alam Indonesia yang saya hormati. Baik, Bapak Ibu, saya mau inform konsen dulu. Saya mau inform konsen apa ya? Ya, ngasih tahu dulu, klarifikasi dulu bahwa saya mau tidak mau akan memadatkan materi ini menjadi 1 jam dengan keterbatasan waktu. Saya harap kita sama-sama bisa bekerja sama untuk sama-sama bisa memperhatikan. Kenapa? Karena yang akan kita diskusikan sekarang sesuatu yang ingin secara esensi kita praktekkan dan ingin kita lihat hasilnya bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Dan saya butuh dapat feedback dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga fokus mata Bapak Ibu saya harapkan hanya 2, yaitu kepada slide ini atau kepada saya. Begitu. Nah, itu. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara, saya diminta sama panitia tentang ini ya. Jadi optimalisasi kebugaran fisik untuk produktivitas. Kalau di ininya untuk produktivitas kerja dan belajar, mangga itu silahkan dipakainya bagaimana. Tapi saya agak tertarik dengan sebuah hadisnya hadis Tirmizi, Bapak Ibu. Ketika kita ingin mencontoh Rasulullah bahwa dari Abu Hurairah itu bilang kayak gini Bapak Ibu, bahwa aku tidak pernah melihat orang yang cara berjalannya itu sebaik Rasul, seakan-akan matahari itu ada di hadapannya. Dan aku tidak pernah melihat orang yang kecepatan berjalannya, tapi bukan lari ya, kecepatan berjalannya itu seperti Rasul, seakan-akan bumi itu didekatkan. Nah, yang menarik Bapak Ibu, yang menarik dari situ kan poinnya apa Bu? Bahwa Rasul jalannya tegap, cepat.
Tapi yang menarik bagi saya bukan itu Bapak Ibu. Yang menarik adalah di akhir hadis itu dikatakan bahwa lahu inna lanujhidu anfusana. Karena bahwa kami itu sampai harus lanujhidu anfusana. Kami itu harus bersungguh-sungguh kalau mau ngejar beliau itu gitu. Kayak gitu, ya. Dan dikatakan Pak, wa innahu laghairu apa? Wa innahu laghairu muktaris. Dan Rasul kami kejar juga enggak kelelahan. Paham ya Pak Bu ya? Bahwa kita selama ini selalu berfokus bahwa gimana sih kita meningkatkan fisik kita, bagaimana kita mencontoh Rasul untuk secara fisik dan sebagainya. Tapi poinnya adalah bahwa fisik Rasul yang ada pada diri Rasul itu beliau gunakan untuk produktivitasnya. Jadi kan kalau dikatakan berjalan itulah sebuah aktivitas, mau melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Para sahabat aja sampai bilang di akhirnya bahwa kami itu kalau mau mengikuti beliau lanujhidu anfusana. Jadi harus ya lanujhidu bersungguh-sungguh gitu. Harus bersungguh-sungguh untuk ngejar beliau. Gitu. Dan beliau laghairu muktaris dan beliau enggak kelelahan sama sekali gitu. Nah, saya harap di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke sini untuk dapat tips sehat, kurang niatnya. Kurang niatnya. Kalau Bapak Ibu datang ke sini untuk tips sehat, kurang niatnya. Kita akan berbicara tentang buat apa. Kita akan bicara buat apa. Oke, jadi kita akan coba begitu ya. Izin saya sambil berdiri ya, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Bentar. Nah, izin. Oke. Bapak Ibu, begini, kalau kita berbicara soal, kita studi kasus dulu ya. Kita berbicara soal peran kita. Kita masing-masing punya peran, benar nggak? Ya kan? Ada yang jadi pimpinan pondok pesantren, ada yang jadi negarawan dan sebagainya. Punya peran. Seorang suami punya peran untuk cari nafkah yang halal dan banyak gitu ya. Seorang istri ada yang kerja dari rumah, ada yang bekerja di luar rumah dan sebagainya. Bapak Ibu coba lihat. Katakanlah di usia tertentu, katakanlah usia 40 begitu ya. Seseorang itu meninggal. Terputus nggak amalnya? Terputus. Inqata'a katanya ya. Inqata'a, terputus amalnya. Maka Bapak Ibu jadi pimpinan pondok pesantren akan terputus amalnya. Mau punya prestasi mengkondisikan santri-santrinya, meninggal udah terputus. Dan penerusnya belum tentu bisa. Ibu mendidik anak-anak dengan begitu hebatnya, ketika ibu meninggal terputus. Anak-anak nanti diasuh sama neneknya atau sama adik ibu dan sebagainya, belum tentu bisa sama mengkondisikan anak-anak, betul ya? Itu satu. Sama, bapak-bapak juga sama. Ketika bapak-bapak meninggalkan keluarga begitu ya, seperti itu belum tentu bisa mengkondisikan hal yang sama. Yang kedua, hidup sih nggak meninggal, tapi sakit-sakitan. Sama aja kan? Benar nggak? Ibu sakit-sakitan nggak bisa ngantar anak-anak. Ibu sakit-sakitan nggak bisa membina anak-anak. Contoh, bapak juga sama. Atau misalnya sehat, nggak sakit, tapi selalu nggak bugar. Bapak-bapak masuk kerja, tiap jam 12 selalu melenoi gitu ya. Selalu melenoi kayak gitu. Maka prestasi bapak-bapak itu yang terhitung hanya dari mulai pagi sampai siang. Sisanya paling browsing, main game, bener nggak? Kayak gitu. Ya. Dan bapak akan ketinggalan dengan orang-orang yang itu bisa bugar sampai maghrib. Akan ketinggalan jelas. Mereka akan bisa menghasilkan produk, prestasi, uang dan sebagainya sejak bapak melenoi sampai mereka pulang. Itu akan berbeda. Paham ya? Kalau saya bugar, bapak tidak bugar. Kita bareng kerjanya. Tugas kita menghasilkan kebijakan yang sama. Katakanlah di target 50 kebijakan. Saya bisa jadi tercapai target, tapi bapak karena melenoi mungkin tidak. Nah, maka saya sebut itu sebagai cacat produktivitas Bapak Ibu. Dan ya, jadi begini.
Ibu bapak yakin amal bapak ibu itu sesuai dengan sebanding dengan usianya? Belum tentu. Kalau bapak ibu tiap jam 12 kelelahan, maka mungkin hitungan amal pahalanya bisa jadi hanya setengah kehidupan, benar nggak? Belum dipotong akil balik, benar nggak? Sedangkan bapak ibu hanya bugar sampai siang saja. Artinya mungkin peluang amalnya dibandingkan orang yang bisa bugar seharian, bapak cuma setengah usia, Pak. Maka saya sebut dengan cacat produktivitas. Begitu. Oh, oke dok, itu kan urusan dunia, siapa bilang bapak ibu? Punten. Kalau kita bilang surga neraka itu matematis, benar nggak bu? Matematis benar ya? Iya kan? Punten. Bapak ibu pernah dengar cerita tentang seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Pernah ya? Itu kan selalu nggak lengkap diceritakan pada kita, benar nggak? Selalu nggak lengkap. Sehingga pemahaman kita adalah ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak usah soleh-soleh amat, yang penting baik gitu kan. Padahal kan yang benarnya adalah bahwa pelacur tersebut apa dulu? Taubatan nasuha dulu bu, Pak. Kalau nggak kayak gitu nggak mungkin masuk surga. Dosanya berapa? 0 dosanya. Nyungkeling weh hiji, Bu. Nyungkeling itu apa ya? Mucunghul gitu. Mucunghul itu apa ya gitu lah. Muncul saja gitu ya. Satu amal yaitu memberi minum seekor anjing. Kan 1-0, benar nggak Bu? Pahalanya 1, dosanya 0, udah taubat. Yang kayak gitu, Pak Ustadz punten koreksi, tidak boleh tidak masuk surga, betul tidak? Nggak boleh nggak masuk surga. Fa amma man sakulat mawajinu fahuwa fi isyati rodiyah. Orang yang sedikit aja amal kebaikannya lebih tinggi daripada dosanya, itu pasti masuk surga, benar nggak? Hayo, sekarang kita bikin agak lebay Bapak Ibu. Misal sekarang itu dosa kita Bapak Ibu misalnya 70.000 dosanya. Amalnya adalah 69.999. Ya, kira-kira kalau mati sekarang gimana Bu? Wah, tekor ya, keren nggak? Nggak apa-apa matinya nggak sekarang, kata Allah tadi ditakdirkan matinya asar, keren nggak? Tapi abis zuhur karena ibu bapak tidak bugar maka abis zuhur melenoi, bener nggak? Sedangkan sebelah ibu abis zuhur masih bugar, bisa membina anak, bisa menghasilkan pahala ini itu, dapat lah diaman 2 poin, bener nggak? Jadi 70.000 1, salamat Bu, bener nggak? Saya mau agak bikin lebay bahwa tingkat kebugaran kita, tingkat kesehatan dan kebugaran kita bisa jadi menentukan surga neraka kita loh. Kan nggak tahu sekarang dosa pahalanya berapa, benar nggak? Siapa tahu nanti mati, ya kan? Kalau melenoi sekarang belum tentu bisa nyusul pahalanya Bapak Ibu. Nah, kalau saya mengajak Bapak Ibu untuk mikir kayak gitu Pak, kita mesti kita mesti membuat tubuh kita itu siap untuk beramal, karena kita nggak pernah tahu sekarang timbangan dosa kita berapa, pahala kita berapa. Saya butuh untuk bugar sampai nanti maghrib karena saya mau ngebina anak, saya mau tilawah, saya mau begini, saya mau beramal ini. Kalau enggak bisa jadi saya tekor sekarang, kan saya nggak tahu, benar nggak? Ya kan? Nah, gitu ya. Selain harus tobat cepat-cepat gitu ya kalau bisa. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau ngajak agak lebay Bapak Ibu. Fa amma man sakulat mawajinu fa huwa fi isyati radiyah. Ibu Bapak bakal lolos surga sedikit aja kalau pahalanya lebih tinggi. Dan kita nggak pernah tahu sekarang tekor atau enggak. Ya, mudah-mudahan kalau saya sih berdoanya kayak gini. Saya kan Pak Ustadz, kita diskusi ilmu ke ibu-ibu ya. Saya dapat pahala? Iya, dapat pahala. Kalau ibu-ibu amalkan, saya dapat jariahnya. Ada berapa peserta di sini, Ustaz? Peserta berapa? 100. Nah, alhamdulillah berarti ada 100 poin ya kalau Bapak Ibu menginikan. Jadi kita tes Ustaz, insyaallah udah dapat 101 poin jariah gitu ya. Nanti Ibu kalau punya murid mengajarkan ke 10 orang. Berarti jariah buat saya lumayan gitu ya. Coba kalau saya nggak bugar, saya melenoi tadi batal ke sini Bu. Saya terhindar dari peluang pahala besar ini. Kalau tadi subuh saya melenoi, benar nggak? Oke, nah, jadi Bapak Ibu kebugaran kita bisa menentukan surga neraka kita.
Padahal kita itu hidup cuman sekali, Bu. Hidup kita berapa kali? Sekali? 2 kali. Kalau mati berapa kali, Bu? Hah? Mati berapa? Mati 2 kali, betul. Kita ini mati 2 kali, hidup 2 kali. Ya, coba lihat Al-Baqarah ayat 28. Ya, kaifa takfuruna billah, gimana mungkin kamu ingkar sama Allah? Wa kuntum amwata, padahal dulu tuh kamu mati. Wa kuntum amwata, dulu kita mati. Fa ahyakum, terus kita dihidupkan. Summa yumitukum, terus kamu dimatiin lagi. Summa yuhyikum, terus kamu dihidupin lagi. Summa ilaihi turja'un. Kita mati 2 kali, kita hidup 2 kali. Dulu kita mati, sekarang hidup kita yang pertama. Dulu kita mati yang pertama. Waktu kita mati yang pertama, kita pernah berjanji sama Allah, bersaksi sama Allah. Allah nanya ke kita, Alastu birabbikum. Sayangnya kita jawab, bala syahidna. Dari dulu tuh kita udah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita. Sekarang kita ditagih janji, Bu. Kita ditagih janji, kenapa? Karena kita bakal dikasih kehidupan yang kedua di akhirat. Sayangnya, kehidupan kedua di akhirat itu letaknya tergantung dari amal ibadah kita di hidup yang pertama. Kalau hidup pertama kita Allah kasih jatah 60 tahun, 70 tahun, sedangkan kebugaran kita hanya setengah dari hari itu, mungkin cuma sepertiga Bapak Ibu. Kesempatan Bapak Ibu untuk beramal. Apa yang kita banggakan kalau kita nggak memperbanyak amal? Untuk memperbanyak amal, ya mau nggak mau secara fisik, secara jasad kita mesti bagus. Oke. Sedangkan Bapak Ibu yang namanya manusia itu, Bu, takdirnya itu sudah dengan cara mematikannya. Percaya nggak, Bu? Percaya. Manusia itu dilahirkan dengan cara mematikannya. Kalau Bapak Ibu belajar biologi, gitu ya, anak-anak belajar biologi, ada yang namanya gen ya, Bu, Pak, tahu gen? Gennya, gen DNA. Di pinggir ujung gen itu ada yang namanya untaian telomer. Nggak usah tahu lah ya buat apa ya. Untaian telomer. Nah, si telomer itu oleh Allah selalu dikasih yang namanya enzim telomerase. Jadi setiap detik itu selalu dipotong, Bu. Telomer itu dipotong lagi. Jadi gen kita tuh makin pendek. Dan kita menurunkan gen yang makin pendek ke anak kita. Buktinya apa? Nabi Adam dulu tingginya berapa? 29 meter something. Enggak? Ya 70 hasta, 29 meter, hampir 30 meter. Usianya berapa? Ya 900 tahun something gitu ya. Kita, Bu, usia kita berapa, Bu? Kata Rasul juga kita ini umat akhir zaman. Enggak? Rata-rata umatku usianya berapa kata Rasul? 60-70. Jadi kalau 80 teh udah bonus. Udah bonus. Tinggi kita berapa, Bu? Bapak? 2 meter ya, Pak? Makanya Bapak Ibu, kalau saya selalu bilang ini, kalau kita bukan umat akhir zaman ya, itu mungkin nanti teh manusia teh tingginya cuma 50 cm, benar enggak? Ya kan? Usianya 7 tahun gitu kan. Ulang tahun 1 tahun diangkat jadi PNS. Usia 5 tahun pensiun gitu kan? Gitu. Meninggal usia 7 tahun. Emang kayak gitu, Bu, gitu. Nah, emang tapi kita umat akhir zaman. Belum lagi ada yang namanya aterosklerosis. Aterosklerosis itu pengerasan pembuluh darah yang nantinya bisa bikin stroke, serangan jantung dan sebagainya. Ada yang tahu dimulai usia berapa pengerasan pembuluh darah, Bu? 60, 40, 25 tahun, Bu. Ya, jadi mulai Bapak Ibu ulang tahun ke-25 itu mulai satu titik pengerasan pembuluh darah di tubuh kita tuh mulai terjadi. Jadi emang kita tuh diciptakan dengan cara mematikannya gitu. Iya. Mau sembunyi gimana pun udah pasti meninggal, kalau nggak karena stroke, karena serangan jantung, karena gagal ginjal, atau meninggal karena hal lain sebelum itu. Nanti nggak ketabrak, sakit yang lain dan sebagainya. Jadi Allah tuh emang udah ngasih. Contohnya misalnya, Deta dikasih sama Allah tes serangan jantung usia 120 tahun misalnya. Ari pek teh saya ngarokok. Nah, berarti itu teh 120 tahun tadi gejlik. Jadi 80 tahun kan bener. Terus saya
nggak pernah olahraga, begitu ditarik lagi dari 80, gejlik jadi 50 gitu. Ulah sakedap deui 50. Ampun gitu. Kayak gitu ya, paham ya? Paham ya Bu ya? Makanya saya tidak pernah setuju dengan kata-kata menjaga kesehatan. Saya nggak setuju. Karena tubuh manusia itu kalau diapen-apen, dijaga diapen-apen gimana? Menurun kondisinya, benar nggak? Jadi yang betul itu adalah meraih kesehatan, bukan menjaga kesehatan. Dan dijaga diapen-apen, tubuh manusia itu menurun, gitu. Jadi yang harus kita lakukan meraih kesehatan. Kita harus melakukan sesuatu, kita harus mengolah tubuh kita, begitu ya, untuk itu. Karena Rasul bilang bahwa innali jasadika alaika. Rasul bilang bahwa innali jasadika alaika haqqo, ada hak terhadap jasad kita yang harus ditunaikan. Jadi kita itu harus melakukan sesuatu supaya jasad kita tuh tertunaikan haknya, bukan dengan menjaganya gitu, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau saya agak maju dikit ya, agak cepat. Kalau kita berbicara, kalau tadi kan Rasul menggunakan kekuatan fisiknya, kebugaran fisiknya untuk produktivitas. Produktivitas itu adalah state or quality of producing something. Produktif itu artinya menghasilkan produk yang kahartos karaos. Itu tergantung dari apakah usia kita panjang, dan yang kedua apakah usia kita efektif. Contoh, kalau saya ditakdirkan meninggal di usia 40, kalau seseorang ditakdirkan meninggal di usia 40 tahun, terus seseorang lagi ditakdirkan meninggal di usia 60 tahun, kira-kira mana yang peluang amal ibadahnya lebih banyak? Jelas yang 60 tahun. Gap 20 tahun itu bisa amal ibadahnya luar biasa, benar nggak? Ya kan, gap 20 tahun gitu. Nah, yang kedua, isi usianya efektif. Ada dua orang yang ditakdirkan untuk meninggal sama-sama di usia 60 tahun. Tapi orang yang pertama ini selalu tidak bugar. Tiap jam 2 melenoi, tiap jam 3 melenoi, benar nggak? Artinya peluang amalnya dia itu hanya setengah dari usianya, benar nggak? Mana kira-kira yang peluang amal yang lebih bagus? Orang yang bugar. Ya, begitu. Nah, jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu, yuk mari sekarang tugas kita di sini bukan tips kesehatan Bapak Ibu. Kita mau punya misi gimana kita memperpanjang usia kita, bukan memperpanjang itu ya. Tidak memperpendek hak usia yang telah Allah berikan. Ya, benar ya kayak gitu ya. Sama mengefektifkan usia kita gitu. Oke, yang satu memperpanjang usia. Gini, Bapak Ibu lihat. Tahun 2017 kematian karena penyakit tidak menular itu 4 yang terbesarnya aja itu hampir 1 juta Bu, Pak. Oh, jangan khawatir, nanti saya kasih ininya ke Bapak Ibu ya. Penyakit tidak menular itu apa Bu? Contohnya? Stroke, penyakit jantung, serangan jantung, gagal ginjal ya, diabetes kayak gitu. Yang meninggal karena itu 4 besarnya aja itu hampir 1 juta. Kan ini cerminan paling hakiki dari Zoharul Fasada fil Ard bima kasabat aydin nas, benar enggak? Kerusakannya itu karena kita sendiri, bukan karena orang. Emang kalau misalnya saya besuk paman saya stroke ke rumah sakit, terus nanti saya pulang, "Jadi, kenapa stroke?" gitu. "Oh, ketularan paman." Kan enggak gitu ya. Ibu habis ngejenguk bibinya serangan jantung, tiba-tiba ke rumah serangan jantung, kenapa ketularan bibi? Kan enggak gitu ya. Serangan jantung atau stroke adalah sesuatu yang kita pupuk dari awal. Coba lihat Bu. Ini lihat. Angka kematian penyakit tidak menular paling tinggi ada di usia berapa? 50 sampai 60 tahun. Tapi kalau orang statistik nggak cukup ngelihat di mana puncaknya Bu. Dia akan melihat di mana dia mulai terjadi kenaikan signifikan. Ternyata kenaikan signifikan mulai usia 20 tahun. Artinya apa yang terjadi di usia 60 tahun kita bisa jadi merupakan apa yang kita pupuk sejak usia kita 20 tahunan. Wah, telat euy. Tenang. Saya buktikan kalau kita belum telat ya. Oke, baik. Nah, oke, baik. Makanya saya di sini Bapak Ibu, saya dokter.
tugas saya adalah mengajak Bapak Ibu untuk berpola hidup sehat tidak berdasarkan katanya dan tidak berdasarkan pseudoscience. Pseudoscience itu ilmu pengetahuan tapi pseudo tuh palsu gitu sebenarnya. Ya gitulah pokoknya mah. Contoh, di sini saya pengen survei. Siapa di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang setiap hari itu mengamalkan pola hidup 4 sehat 5 sempurna? Angkat tangan. Gak apa-apa. Oke, siapa yang tiap harinya itu bertekad untuk 4 sehat 5 sempurna? Angkat tangan. Oh. Tekad kuat. Sudah. Pertanyaan terakhir, Bu, Pak. Pertanyaan terakhir. Siapa yang setelah acara ini insya Allah berazam untuk pola makan 4 sehat 5 sempurna? Oke, baik. Saya ceritakan ya. Pola makan 4 sehat 5 sempurna itu dirumuskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1955. Karena angka stunting itu lebih dari 50%. Angka kekurangan gizi itu lebih dari 50% di kita. Setelah itu, pada sekitar tahun 78, itu angka stunting itu sudah ada di bawah itu. Sekitar tahun 78 ada di bawah 50%. Dan tahun 92 ada konvensi gizi dunia yang menyatakan bahwa harus adanya penghitungan pola diet seimbang. Maka sejak tahun 1995 pemerintah Indonesia menyatakan pola makan 4 sehat 5 sempurna itu sudah kadaluarsa. Jadi ya. Wah, dokter mah ngajongklokeun wae euy. Bapak Ibu diganti pakai pola diet seimbang. Tapi kan waktu itu belum ada WhatsApp, bener nggak? Coba kalau saat itu ada WhatsApp, pasti di broadcast. Apalagi ibu-ibu, bener nggak? Ibu-ibu begitu dapat itu apapun sumbernya broadcast lah, gitu kan? Itu. Belum ada WhatsApp, bener nggak? Alhasil pola 4 sehat 5 sempurna masih diterapkan bahkan sampai sekarang. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ya kan? Hasilnya semua tetap malnutrisi, tapi malnutrisi lebih. Karena kudu susu, bener nggak? Anak-anak berangkat sekolah nggak boleh berangkat kalau belum minum susu. Pasti. Padahal 5 sempurna susu itu sudah kadaluarsa 1995. 30 tahun yang lalu, Ibu. Udah kadaluarsa gitu. Nah, jadi sekarang mau pola diet seimbang. Makanya gini, Bu. Makanya Bapak Ibu, buat apa kita bayar orang? Buat apa kita punya menteri kesehatan? Kalau bukan buat ngasih tahu kita mesti ngapain, bener nggak? Maka Kementerian Kesehatan melakukan riset tiap 5 tahun. Tahun 2008 ada riset kesehatan dasar 2008 yang menyatakan bahwa angka kematian tertinggi itu karena penyakit TBC. Maka saat itu rekomendasinya adalah rekomendasi pola hidup bersih dan sehat. Sejak tahun riset kesehatan dasar 2013 berubah. Kematian terbesarnya adalah kematian karena penyakit tidak menular, yaitu karena stroke. Sehingga waktu itu ada pola hidup gerakan masyarakat hidup sehat, germas. Enggak. 2018 Riskesdas mengatakan bahwa kematian terbesar karena serangan jantung. Maka pola hidup cerdik yang sampai sekarang kita pakai. Jadi Bapak Ibu, ulah katanya, ambil sesuatu yang berbasis riset. Nanti harusnya kan 2023 kemarin riset ya. Harusnya sudah ada publikasi sih 2024 atau 2025. Nanti 2025 bakal ada lagi pola hidup sehatnya apa. Karena kita nggak tahu sebenarnya apa. Nah jadi saya mengajak Bapak Ibu sekarang, hayu jangan katanya. Cek itu kucubung gitu ya. Cek itu kerupuk gitu. Saya orang Tasik, Bu. Saya orang Tasik. Kalau di Tasik itu tanpa kerupuk kita kurubuk gitu. Tasik gitu.
Mata pasar lagi pasar Cikurubuk ya. Kayak gitu. Oke, pola hidup cerdik ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba mulai satu-satu. C pertama adalah cek kesehatan secara rutin, boleh berkala boleh ya. Yang keduanya E-nya adalah enyahkan asap rokok. R-nya rajin aktivitas fisik. D-nya diet seimbang. I-nya istirahat cukup dan K-nya kelola stres. Oke, baik. Cek kesehatan secara rutin apa yang oleh pemerintah yaitu pertama tekanan darah diukur 1 tahun sekali. Jadi tiap kali ulang tahun ibu ditensi. Serius Bapak. Tiap kali ulang tahun jangan cuma ngecek SIM udah kadaluarsa belum. Ya, tapi ditensi. Kalau tensinya udah tinggi lebih atau sama dengan 140/90 maka harus ditensi sebulan sekali. Yang kedua, ukur tinggi badan, berat badan dan astagfirullahalazim, lingkar perut. Ya. Ya, harus pakai istighfar dulu. Kan kita mau selain mendekatkan diri ya. Ya, tinggi badan, berat badan nanti bakal kita kalkulasi jadi indeks massa tubuh. Saya biasanya bisa praktek, tapi kalau cuma sejam kita nggak bisa. Berikutnya lingkar perut. Nanti kita gimana cara mengukurnya ya. Gula darah 3 tahun sekali. 3 tahun sekali dan kalau gula darah puasanya itu lebih dari 126 maka 1 bulan sekali. Lemak darah 3 tahun sekali juga, kalau kolesterolnya 200 sudah 200 itu 3 bulan sekali. Sama buat ibu-ibu screening kanker payudara dan kanker mulut rahim dengan IVA test dan sadari. Bapak Ibu kalau periksa kayak gini mahal nggak? Udah mahal sote, ibu mah Prodia, Pramita. Coba ke Labkesda. Moal atau ke puskesmas bisa. Moal 300.000 Bu. 300.000 3 tahun Bu. 300.000 3 tahun, 1 tahun 100.000 dibagi 12 sabaraha? 8.000 etang-etang tenyeblak sekali sebulan Bu. Serius, bener? Iya kan? Oke. Bisa ya? Bisa. E-nya enyahkan asap rokok. Ini mah nggak usah lah ya. Masa diterangin kayak gini? Enggak lah ya. Wala tulku bi aidikum illa tahlukat. Rokok itu udah jelas ngerusak lah. Mangga ini nanti dibaca, saya kasih dibaca. Tapi gini Pak, kalau sekarang Bapak Ibu ngerokok, sel tenggorokannya itu yang awalnya punya rambut, bentuknya pipa, itu bakal berubah jadi kubus dan gak punya rambut. Jadi gak bisa menyapu dahak. Itu baru akan sembuh setelah berapa lama? Setelah berapa lama berhenti merokok? Ada yang tahu? 4 tahun. Jadi saya berhenti merokok sekarang itu 4 tahun lagi baru berubah kembali jadi yang berambut. Jadi mending sekarang. Berhentinya kapan? Oke, sudah. Yang R-nya saya tunda di belakang. D-nya adalah diet seimbang. 4 sehat 5 sempurna enggak? Enggak ya. Oke. Ini yang tadi Ustadz katakan. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama jenis makanan. Saya rasa ini semua sudah hafal ayatnya ya. Ya fal yang zuril insanu illa to'ami. Hendaklah setiap kita memikirkan apa yang mau kita makan. Dan ini sangat teknis Bu ayatnya, benar nggak? Kalau ibu baca lanjutannya itu mengatakan buah-buahan, daging, sayuran. Di ayatnya bilang kayak gitu, hasil-hasil kebun dan sebagainya. Jadi di Quran udah dibilang bahwa kalau kita makan itu mesti menu lengkap, dagingnya mesti ada, buah-buahannya mesti ada dan sebagainya. Itu di Quran, bukan kata Kemenkes. Gitu. Yang kedua adalah porsi makannya. Ya, nih dikata yang tadi Ustadz sudah ini kan ya bani Adam udkhulu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrobu wala tusrif. Kita nggak boleh melampaui batas. Batasnya segimana? Batasnya ini mah udah ya. Bapak Ibu batasnya segini. Nah, lihat itu hitung-hitungannya. Liar tuh. Liar, benar nggak? Buat apa kita punya menteri kesehatan kalau bukan untuk mempermudah, benar nggak? Daripada kayak gini maka
tolong Menteri Kesehatan gimana saya harus makan? Saya harus makannya begini. Jadi oleh Kementerian Kesehatan sudah dikatakan bahwa nggak perlu ngitung, nggak apa-apa. Tapi setiap kita makan, kita harus memenuhi kaidah isi piringku. Lihat Bu, jadi isi piringku itu membagi jenis-jenis makanan diletakkan berbeda-beda di piring kita. Ya, coba lihat. Kiri bawah, porsi besar kiri bawah adalah makanan pokok. Nasi, roti, kentang, dan sebagainya. Kanan bawah, porsi besar kanan bawah adalah sayuran. Porsi kecil kiri atas adalah lauk pauk, daging, endong, pindang, dan sebagainya. Porsi kecil kanan atas adalah buah-buahan. Jadi mulai sekarang kalau Bapak Ibu makan, piringnya digurat heula, Bu. Serius. Buat apa punya kecap, bener nggak? Gurat heula. Saya serius. Atau kalau nggak mau pakai kecap, diwang-wangnya, diwang-wang teh apa ya? Itulah bukan nama, diimplang. Tapi harus begitu Bu, mulai sekarang harus begitu. Nggak boleh nasi, di atasnya sayur. Nah nggak boleh gitu, mulai sekarang mesti sesuai gitu. Oh sebelah sini nasi mah sebelah sini, nggak boleh offset. Lah kan wala tusrif, bener nggak? Jangan melampaui gurat, bener nggak? Ya kan wala tusrif, bener nggak? Tidak boleh melampaui guratnya. Ya kan sayur di sebelah sini kayak gitu. Ya. Dok, piringnya segede apa? Bapak Ibu penelitiannya di mana? Ini penelitiannya di mana? Di Indonesia, bukan di Arab. Saat Bapak umroh beli albai piringnya sakumaha, enggak ya. Piring Indonesia Bapak Ibu, seukuran piring cantik yang kita dapat dari hadiah sabun. Ya, oke. Dok setinggi apa? Oh, kan ini mah 2 dimensi, ya benar nggak? Setinggi apa? Bu, setinggi-tingginya bangau terbang, pasti jatuh. Setinggi-tingginya ibu numpuk nasi di kiri bawah, pasti bahe. Anu bahe berarti wala tusrifu. Jangan melampaui gurat. Abikeun, benar nggak? Paham ya? Paham. Dokter mah kumaha we? Pasti ngejawab nah bisa. Ya. Oke, baik kita cepet ya Bu ya. Nah, ini jangan lupa Bu, Ibu ukur tinggi badan berat badan, mangga silakan ini nanti dibaca aja caranya gimana. Usahakan selalu ada di area normal. Berikutnya adalah astagfirullahalazim. Cek lingkar perut kita. Cara mengeceknya gimana? Sebenarnya dalam keadaan berdiri. Ini ceritanya kita lagi berdiri. Coba pegang raba bagian teratas tulang pinggul. Teka cabak Bu. Aduh, teka cabak Pak. Yang kedua, raba bagian terbawah tulang rusuk. Kayak bapak-bapak, dok saya izin pulang dulu. Kenapa? Tulang rusuk saya di rumah. Nanti saya balik tanya ke bapak-bapak. Bapak-bapak tulang rusuknya ada berapa? Jawab Pak. Kalau saya tulang rusuknya 12 pasang. Benar ya? Ada 12 pasang, benar enggak? 12 pasang. Yang aman Pak jawabnya ya. Tentukan titik tengah antara keduanya. Jadi sudah dapat titik tengahnya. Di situ baru simpan meteran baju. Jadi patokannya bukan pusar. Karena kalau yang offset pasti pusar lagi offset gitu. Ya, jadi di titik tengah itu terus hembuskan nafas secara normal. Gitu. Setelah itu pastikan pita pengukurnya melingkar secara pas tapi tidak sampai menekan kulit gitu ya. Gitu caranya. Pria tidak boleh lebih daripada 90, wanita tidak boleh lebih daripada 80 gitu ya. Oke, sip. Lanjut, kita nggak punya waktu banyak, bentar. I-nya apa Bu? Istirahat cukup. Istirahat cukup segimana Bu? Oh, oke. Ibu usianya berapa? Bapak usianya berapa? Oh. Tong ngaku-ngaku dewasa muda Pak. Saya juga dewasa tua soalnya 40 tahun dewasa tua kan? Iya.
Ya kan? Kurang lebih udah 6 jam, Pak. Kalau lebih dari itu kita berlebihan. Makanya Bapak tahu kan surat ini ya? Ya ayyuhal muzammil. Hai orang yang berselimut. Kumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Malam hari itu dikatakan untuk istirahat, itu tidak dikatakan untuk tidur. Dikatakan untuk istirahat termasuk pemenuhan hak ruh kita. Maka perintahnya adalah kum, itu bangun. Kumil laila, qiyamul lail. Illa qalila, kecuali sedikit. Jadi sedikitnya itu tidak boleh kum, tidak boleh bangun. Jadi mesti tidak boleh bangun, mesti tidur, ngerti nggak? Ya, iya kan? Perintah buat malam hari itu bangun atau tidur? Bangun, kum kan? Kumbil laila, malam hari itu mesti bangun. Illa qalila, kecuali sedikit. Jadi yang sedikitnya mesti tidur. Segimana tidurnya? Terusin dong ayatnya, apa? Nisfahu, setengahnya. Makanya benar kata Ustaz tadi, Rasul tuh bada isya itu tidur, bangun tengah malam. Dan emang disuruhnya nisfahu. Jadi kalau maghrib mulai jam 6, beres jam 4, 10 jam. Berarti tidur yang optimal itu berapa jam? 5 jam, betul. Kan 10 jam dibagi 2, 5 jam. Dok, cina 8 jam. 8 jam itu istirahat. Yang cukup itu 8 jam. Tidur itu hanya satu bagian dari istirahat. Ibu-ibu duduk di sini juga termasuk istirahat. Udah 2 jam ibu istirahat. Ini contohnya kayak gitu. Oke. Dok, udah saya mah banyak tugas. Boleh nggak kurang dari 5 jam? Boleh? Boleh nggak? Baca lagi ayatnya. Apa? Awin kusminhu qalila, atau kurangi daripadanya sedikit aja kalau kurangin. Dok, saya capek habis ikut majelis kelas, capek gitu ya. Boleh nggak lebih dari 5 jam? Boleh nggak? Boleh. Dasarnya apa? Auzid alaihi, atau lebihkan daripadanya. Jadi pola jam tidur itu udah ada di Quran. Dok, pan ieu mah diturunkan aja di Arab. Ayo, itu kan mangga. Arab paling cepat itu malam itu paling pendek 10 jam. Paling panjang 11,5 jam. Anggar bisa gitu-gitu keneh. Ya, 5 jam 6 jam keneh gitu. Oke. Sudah ya? Jadi tidur sekarang segitu. Apa yang dikatakan Ustaz itu tadi betul. Makanya kenapa kan Rasul bilang ketika ditanya, sholat Isya paling bagus kapan? Akhir waktu, betul. Dan Rasul mengatakan akhir waktu itu ketika beliau bangun dari tidur. Kata Rasul, kalau saya boleh menyarankan kepada umat saya, maka jam segini yang paling bagus. Maka riwayat yang paling sahih, akhir waktu dari sholat Isya adalah pertengahan malam. Nah, gitu ya. Oke, meskipun masih khilaf antar para ulama ya, bisa sampai sebelum subuh. Berikutnya kelola stres. Oke, baik. Ibu-ibu, saya langsung aja. Banyak cara mengelola stres, tapi yang paling baik adalah dengan meningkatkan spiritual. Spiritual itu adalah ya spiritual kita. Bagaimana cara meningkatkan spiritual? Bagaimana caranya? Dengan melakukan ritual. Nggak pernah ada orang yang spiritualnya bagus tapi ritual tanpa melakukan dia ritual. Ngerti nggak? Emang ada yang ngaku soleh tapi nggak sholat? Nggak ada. Harus ritualnya dulu. Makanya absurd kan di masyarakat kita. Saya emang nggak mau berjilbab dulu, kenapa? Saya hatinya belum baik. Salah. Ritual heula. Jilbab dulu, nanti hatinya bakal baik gitu. Di mana-mana yang namanya spiritual itu baru bisa meningkat kalau dia melakukan ritual. Gitu. Dan Bapak Ibu, kalau kita berbicara soal pengelolaan stres, punten. Bagi seorang muslim harusnya habis perkara. Surat Al-Hadid ayat 22 mengatakan bahwa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua yang terjadi di dunia ini itu sudah Allah tuliskan semuanya. Sudah Allah tuliskan. Terserah lah, ibu termasuk Qadariyah atau Jabariyah atau di tengah-tengahnya terserah. Saya mah di tengah-tengahnya.
Itu artinya kalau saya pulang dari sini memilih untuk ibadah sama pulang dari sini memilih untuk maksiat, itu takdirnya udah beda. Kayak gitu ya, contoh. Tapi inna zalika 'alallahi yasir, bagi Allah mencatatkan semua itu tuh gampang. Di ayat 23 coba lihat tuh. Kenapa Allah mengatakan begitu, bahwa kalau ada kejadian apapun itu teh udah dituliskan, kamu tenang aja, itu sudah tertulis. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kamu enggak terlalu sedih kalau sesuatu itu luput dari kamu. Kalau kamu enggak dapat sesuatu. Dan supaya kamu enggak terlalu bahagia kalau kamu dapat sesuatu. Gitu ya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ibu, Bapak, cara mengelola stres di agama kita sudah habis perkara. Caranya adalah kita nggak terlalu sedih kalau kita nggak dapat sesuatu, dan kita nggak terlalu bahagia kalau kita dapat sesuatu. Itu aja. Kenapa? Kita nggak dapat sesuatu, belum tentu itu bukan rezeki kita. Kalau itu rezeki kita, pasti nyampe ke kita. Kita dapat sesuatu, belum tentu semua itu rezeki kita. Bisa aja ada rezeki orang lain. Contoh, saya pulang dari sini misalnya, saya pulang dari sini naik mobil, saya telepon istri saya, yang lapar, pengen bikinin semur, benar nggak? Pengen bikinin semur, dan panitiana tuh meredahar. Nggak, stop, nggak, itu berlebihan aja. Tolong bikinin semur, saya ke istri saya, benar nggak? Di tengah jalan, ya kan? Di tengah jalan di Citatah, gitunya, ditelepon saya ternyata sama Prabowo misalnya. Dok, ini posisi Menteri Pendidikan, nah gitu kan. Jadi gimana? Belok saya ke Jakarta, bener nggak? Ya kan, belok saya ke Jakarta, masa diundang nggak mau? Semur kumaha bu? Semur kumaha? Bagikan kata tangga, bener nggak? Iya kan? Ya, enggak lah, emang kan belum tentu saya pulang kapan, bener nggak? Terpaksa dibagikan kata tangga. Sejak awal bu, daging yang ada di kulkas saya itu rezekinya siapa? Rezeki tetangga. Sejak awal Allah itu sudah mencatatkan daging yang saya beli pakai uang saya itu adalah rezeki tetangga. Gaji saya itu ada rezeki tetangga di situ. Emang udah Allah catat kayak gitu. Dan rezeki tetangga bukan daging, tapi rezeki tetangga saya bukan daging, tapi semur. Kalau Allah udah mencatatkan rezekinya semur, maka Allah akan mengilhamkan istri saya buat masak semur, nganterkeun ka tetangga, Bu. Gak usah susah-susah tetangga diberi daging terus masak. Kenapa? Karena rezeki yang Allah catatkan itu semua. Jadi apa yang kita dapat belum tentu semuanya itu rezeki kita. Buat apa kita stres? Enggak. Misal ditakdirkan sama Allah teh, deta penghasilan bulan ieu 500 juta. Ari saya saboros-borosna sabaraha Bu? 50 juta lah misalnya saboros-borosna. Saya sabaraha Bu? 450 juta. Rezeki saya bukan yang 450 juta. Belum tentu. Kalau besok saya meninggal paling jadi waris, benar nggak? Kalau banknya dilikuidasi terus nggak ditanggung LPS, ngawur. Emang sejak awal rezeki saya 50 juta. Buat apa saya stres mikirin ngejar 500 juta kalau emang yang bisa saya makan emang segitu? Enggak. Ada udah 50 juta kita stres gitu. Ya teman misal ya. Ya kan? Loh yang paling bikin kita stres apa? Kan biasa itu ya ekonomi ya. Padahal rezeki itu cuma 3 ya Pak ya. Rezeki bagi kita itu cuma 3. Pertama yang habis kita makan, yang kedua yang kita pakai sampai rusak atau sampai hilang, yang ketiga yang kita nafkahkan. Gitu. Dan kalau buat bapak-bapak ya, nafkah paling baik itu ke anak istri. Di luar itu bukan rezeki Pak. Tabungan rezeki belum tentu. Kalau nggak kemakan bukan rezeki Pak. Ada orang punya rumah 5 di Sukabumi hiji, di Bandung hiji, di mana hiji, bener nggak? Ya. Tapi yang mampu dia tinggali berapa? 1. Berarti sesana rezeki satpam nggak jaga, bener nggak? Bukan rezeki dia gitu. Paham ya? Nah, belum tentu rezeki. Nah, jadi Bapak Ibu buat apa stres kita memikirkan, aduh kita belum punya ini, belum punya itu. Kalau itu teh sebenarnya bisa jadi rezeki kita. Kalau enggak ya. Saya selalu bilang sama anak saya ketika mengatakan konsep rezeki itu bahwa penghasilan Abah ini
bulan depan berapa itu sudah ditulis sama Allah. Bakal dapat berapa itu udah ditulis sama Allah. Bakal dapat segitu pasti. Anak saya nanya, kalau gitu buat apa abah kerja? Mana ya? Ya kan buat apa kerja? Kan rezekinya udah pasti dicatat, ya kan? Terus abah kerja karena Allah nyuruh. Abah kerja bukan pengen dapat berapa bulan depan, bukan. Karena Allah nyuruh laki-laki kepala keluarga kerja, ya udah ikutin aja. Soal berapa yang didapat itu mah Allah udah pasti ngasih. Gimana pun mau cara halal mau cara haram itu pasti dapat. Bapak ditakdirkan rezeki Bapak bulan depan itu 20 juta. Bapak ambil 30 juta Bapak ambil 15 jutanya dengan cara haram, itu bakal tetap dapat kok, 20 juta tetap. Atau Bapak menolak cara haram itu tetap 20 juta tuh bakal dapat. Gitu, dengan cara yang lainnya yang tinggal kita tunggu gitu. Jadi buat apa kita stres mikirin kita nggak dapat sesuatu padahal bisa jadi itu rezeki kita. Dan buat apa kita merasa aman, merasa nyaman kita dapat sesuatu padahal belum tentu itu rezeki kita semua gitu. Habis berkara ya Bapak Ibu ya. Jadi gimana cara mengelola stres? Likaila tasawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu sedih kalau kita nggak dapat sesuatu dan jangan terlalu bahagia kalau kita dapat sesuatu, itu intinya. Karena mentalitas yang paling mulia itu adalah mentalitas para anbiya. Mentalitas para anbiya gimana? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak takut atas apa yang masa depan bakal terjadi dan enggak sedih atas masa lalu yang udah terjadi. Gitu ya. Nah besok juga belum tentu hidup, benar. Oke. Terakhir, mengefektifkan usia dengan rajin aktivitas fisik. Baik. Ibu-ibu sehat? Bapak Ibu sehat? Sehat. Buktinya bisa datang ke sini ya. Tapi kalau saya minta, ayo sekarang kita keluar, kita lari 15 kilo. Pasti melenoi, ayah melenoi, benar nggak? Karena belum tentu bugar. Orang sehat belum tentu bugar. Karena yang namanya bugar adalah bagaimana tubuhnya mengubah makanan menjadi energi supaya jadi produktif. Masih ada waktu sebentar. Supaya jadi produktif. Ya. Jadi mau bensinnya pertama sekalipun, kalau tubuhnya nggak pernah diservis, busi-busina tara diservis, tara ganti oli dan sebagainya, maka dia menghasilkan energinya gimana? Mobilnya entot-entot dan benar nggak? Ya kan? Tapi kalau sering diservis mobilnya dan sebagainya, sering diolah, sering dipanasin, sering dan sebagainya, maka bensin yang masuk itu akan menjadi energi gerak yang optimal. Tubuh kita juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, tubuh kita dalam mengubahnya itu katalisatornya, penghubungnya adalah oksigen. Maka sebesar apa kebugaran kita itu tergantung dari seberapa besar tubuh kita bisa menyerap oksigen dan membakar energi. Gitu. Caranya cuma satu, cuma bisa olahraga Bapak Ibu. Cara mengukurnya ada ya. Serapan oksigen maksimum berapa? Sama metabolik ekivalen berapa? Dan dengan ini Ibu Bapak kita bisa ngukur. Ini contohnya ya, ini contoh aja. Ini contoh ya. Bahwa setiap aktivitas kita itu punya ukuran butuh energi berapa. Contoh nih ya. Bapak Ibu baking, masak ya, masak. Butuh energi kurang lebih 1 sampai 2 met. Sampai 1 sampai 2 met. Artinya kalau ibu energinya itu cuma 1 met, nggak akan bisa masak Bu. Ya, paham? Terus berkebun, macul misalnya. Bapak macul gitu ya, atau bisa kumaha ya. Itu butuh sekitar 4 met. Jadi kalau diukur kebugaran Bapak cuma 3 met, mau tiasa macul Pak. Pasti melenoi. Punten ya, iya sanes kumahanya punten ilmiah. Sexual activity. Sexual activity butuhnya di atas 5 met, minimal 5 met. Jangan punten, upami diukur Bapak kebugaran ke 5 met, susah Bapak dunia Pak. Nah gitu ya, susah dunia gitu. Nah, gitu Bu. Termasuk pekerjaan kita, sholat itu ada ukurannya berapa met.
pekerjaan kita, Bapak sebetulnya harus mengukur, Pak. Bapak masuk kerja itu ngapain, terus ngapain, butuhnya berapa match. Saya mengelola produktivitas salah satu BUMN di Indonesia. Yang pertama saya lakukan adalah ukur dulu. Misalnya, aktivitas dia naik turun tangga, tower. Ya kan? Saya ukur ternyata butuhnya 8 sampai 9 match. Dia diuji, match-nya cuma 7 match. Berarti orang ini pasti produktivitasnya rendah. Nggak akan mampu dia ini kan. Hari atasannya marah-marah terus, benar nggak? Kamu mau kerja nggak niat, udah bukan faktor niat, tapi faktor melenoy, nggak cukup gitu, nah gitu ya. Oke, jadi nanti mungkin kapan-kapan kalau kita bisa bersua lagi, saya jelaskan lebih ini bahwa ibu-ibu, bapak-bapak harusnya menghitung, Pak, kebutuhannya itu berapa, lalu diuji berapa match bapak ibu, gitu ya. Ada cara ngujinya, nanti boleh dibaca aja, ada cara ngujinya. Oke, pertanyaannya adalah kalau misalnya nih tingkat kebugaran VO2 max si pria A ini 25, maka VO2 max dan VO2 max si pria B ini 40, kira-kira mana yang peluang sama produktivitas kerjanya lebih banyak? Yang 40, betul. Energinya yang dihasilkan oleh tubuhnya itu hampir 2 kali lipat daripada pria A. Maka pria A mungkin siang-siang udah kecapean, tapi pria B sampai malam dia masih kuat. Coba ini ya. Dok, gimana cara meningkatkan kebugaran? Baik. Bapak Ibu sampai sekarang tidak pernah ada makanan yang kalau dimakan itu langsung kita jadi bugar, nggak pernah ada. Nggak pernah ada satupun makanan apapun. Prinsipnya tubuh kalau pengen meningkat fungsinya harus diberi beban. Dia harus progressive overload. Harus diberi beban secara bertahap. Baru tubuh akan meningkat fungsinya. Baik itu kekuatan, kelenturan, kebugaran dan sebagainya. Harus dikasih beban. Kalau enggak bisa. Jadi mau enggak mau memang di jurnalnya begitu bahwa olahraga adalah obat terbaik untuk penyakit kardiovaskular dan diabetes. Oke. Dok, bingung gimana resepnya? Baik. Dok, kan saya tiap hari nyeseh gitu ya. Saya tiap hari ngepel. Udah olahraga belum? Belum. Karena kalau olahraga itu harus ibu bisa bilang frekuensinya berapa kali seminggu, intensitasnya seberapa intensitasnya, ringan, sedang, berat, waktunya berapa menit, jenis olahraganya apa. Oke, gitu ya. Dok, boleh, saya mau tobat. Abis ini saya mau tobat, saya mau olahraga, gitu ya. Ya udah, seminggu sekali saya ke alun-alun. Nah, seminggu sekali alun-alun jogging. Bener gak? Saya memulai olahraga dengan cara saya olahraga seminggu sekali jogging. Salah, betul. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa orang yang olahraga seminggu sekali dengan orang yang tidak berolahraga itu kebugarannya tidak berbeda signifikan. Jadi mending tuh olahraga. Serius. Daripada Bapak Ibu olahraga seminggu sekali, mending tuh olahraga. Dan gak beda. Nah, jadi yang benar tuh Bu, kalau Bapak Ibu baru mau tobat. Ya, oke, tenang. Dicentang wae cenah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baru mau tobat, maka yang betul adalah frekuensinya harus tinggi, intensitasnya harus mulai dengan intensitas yang rendah. Jadi olahraganya harus sering dulu, tapi santai. Ingat. Jadi kalau baru mau mulai olahraga, bapak harus pakai beban yang ringan. Harus olahraga yang santai, tapi sering. Oke, gimana dok dosisnya? Baik, kata WHO itu sudah ada rekomendasi di tahun 2020. Ada untuk anak remaja, dewasa, lansia, ibu hamil menyusui, dan golongan khusus. Oh, yang buat anak-anak nggak saya masukin. Baik. Karena Bapak Ibu sudah dewasa, maka resepnya begini Bu. Jadi begini. Bapak Ibu mohon perhatikan. Lihat. Kata WHO,
olahraga utama untuk menghindari penyakit tidak menular adalah olahraga aerobik. Olahraga aerobik, olahraga kardio, itu yang utamanya. Setelah itu baru boleh Bapak Ibu mengejar olahraga kekuatan. Latihan beban, push up, sit up dan sebagainya. Tapi yang pertama harus dikejar adalah olahraga aerobik dulu. Dosisnya adalah 5 kali sepekan, intensitasnya intensitas sedang, nanti saya kasih tahu. Waktunya 30 sampai 60 menit, tipenya aerobik. Kalau punya waktu lebih, baru Bapak Ibu beranjak nambah ke olahraga kekuatan. Kalau ibu hamil boleh, tapi tidak boleh intensitas berat. Bapak Ibu boleh mohon perhatian. Gini, Dok, gimana olahraga sedang? Olahraga sedang tuh kayak gimana? Saya nanya Bapak Ibu. Bapak-bapak, sepak bola olahraga ringan sedang berat? Bu, sepak bola olahraga ringan sedang berat? Lamun jadi kiper, bekna jararago tara diserang. Di sisi gawang aya tukang cendol. Wah, itu olahraga. Atau sepak bola tapi cadangan, tukang mayar lapang ngumpul. Itu olahraga. Jadi Bapak Ibu, olahraga ringan sedang berat tidak ditentukan dari jenis olahraganya apa. Ada berbagai cara untuk menentukan saya udah olahraga ringan sedang atau berat. Cara yang paling mudah adalah cara subjektif dengan talk test, tes berbicara. Ya. Jadi olahraga sedang itu kalau nafasnya udah sedikit berat, butuh usaha untuk berbicara. Nah, itu baru olahraga sedang. Jadi kalau ibu misalnya jogging, tilawah tapi bayati kurdina teh masih enakeun pisan. Berarti olahraganya masih ringan. Kalau bayati kurdinya udah mulai acak-acakan gitu nya, nah berarti eta mulai olahraga sedang. Paham ya? Jadi butuh usaha untuk berbicara, baru itu olahraga sedang. Ya. Tiap orang olahraga sedangnya bisa jadi beda-beda. Ada yang karena nggak pernah olahraga, jalan sedikit aja udah ngos-ngosan, udah susah buat bicara. Berarti buat dia olahraga aerobiknya adalah jalan kaki, tong maksakeun jogging. Tapi bagi orang yang biasa olahraga, jogging teh masih keneh ngobrol naraleng gibahna sampai jauh gitu kan? Tegenginya. Berarti jogging ringan bagi dia bukan olahraga sedang. Ya, harus dipercepat atau sambil nanjak, sambil inget utang gitu. Pokoknya bukan ditentukan dari jenis olahraganya apa, tapi dari keadaan kita saat olahraga kayak gimana. Ya, kalau kan kata WHO harus olahraga intensitas sedang. Jadi Bapak Ibu olahraganya harus sampai butuh usaha buat bicara. Kalau Mas ngobrolnya masih lancar berarti olahraganya masih ringan. Paham ya? Oke, baik. Ini baca aja sendiri nanti ya cara buat ngitung, kita nggak ada waktunya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau misalnya gini, makanya Dok, hari olahraga sedang teh naon? Jogging, lari? Nggak tahu. Ibu olahraga sedangnya apa? Bener nggak? Kalau ibu jalan aja naik turun tangga aja udah hayo, berarti jalan kaki olahraga sedangnya. Paham nggak? Makanya kalau saya ditanya sama pasien gitu, Dok saya teh PNS, ini kasubit anu, olahraga yang cocok buat saya apa? Dok saya tuh ibu rumah tangga begini, olahraga yang cocok buat saya apa? Jawaban saya tuh sama semuanya. Olahraga yang cocok buat Bapak Ibu adalah olahraga yang dilaksanakan. Itu yang cocok. Bukan yang ditanyakan namun cocoknya gitu ya. Gitu. Jadi olahraga yang cocok adalah olahraga yang dilaksanakan. Gitu. Ya kan? Dok, saya nggak punya sepeda, bodo amat, biasa lompat, bener? Dok, saya nggak punya sepatu, bodo amat, biasa nyeker, bener? Dok, panas, bodo amat, udah ada YouTube, bener nggak? Di kamar sendiri juga bisa browsing aja, olahraga, intensitas sedang, aerobik, langsung keluar. Di kamar sendiri, ibu nggak perlu keluar pakai jilbab, nggak perlu pakai ciput, nggak perlu tahu di mana jarum pentul di mana, nggak perlu bu. Di kamar sendiri tanpa pakai jilbab bisa, ya. Oke, jadi olahraga yang paling baik adalah olahraga yang
Terakhir kita udah mau di koma 8 menit lagi. Terakhir, Bapak Ibu, saya pengen memperlihatkan sesuatu. Bentar. Ini lihat, ada seorang kakek-kakek usia 95 tahun, dia baru mau memulai olahraga, lari. Dia sewa pelatih kebetulan, ya, lari. Coba lihat, Bu. Ya. Usia 95 tahun loh. Lihat tuh. Aduh, capek ya kan, ringkih begitu kan? Coba lihat. 2 tahun setelahnya dia ikut kejuaraan lari 100 meter untuk rentang usia 95 sampai 100 tahun. Dan dia jadi juara dunia. Lihat, udah tegap bener gak? Awalnya ringkih udah tegap. Lihat. Ini punten ya, nanti ada yang rada-rada gimana, istighfar aja. Dibandingin sama anak muda aja nggak kalah, enggak? Hanya dalam waktu 2 tahun, Pak. Hanya dalam waktu 2 tahun hidupnya udah berubah. Dan di usia 97 tahun dia tambah cabang, yaitu lompat jauh, Pak. Nah, juara dunia lari 100 meter, coba lompat jauh.